Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafisa ini dengan NIM 540122164. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya eh, kita melakukan uji Arch atau Garch dengan menggunakan RStudio. Nah, yang pertama adalah kita harus menambahkan si datanya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, bagaimana memasukkan datanya? Pertama, teman-teman boleh klik file, terus import database, terus from Excel, lalu teman-teman masukkan browser, cari browsernya, datanya, teman-teman boleh cari data. Oke, oke kita carinya di sini saja, teman-teman. Nah, copy data praktikum inflasi. Oke, di sini teman-teman diganti saja datanya menjadi INF ya. INF. Nah, oke, datanya sudah muncul ya teman-teman. Ini juga klik enter saja, lalu tunggu bisa import. Datanya lalu import. Oke, ini datanya sudah bisa digunakan ya teman-teman. Lalu kita akan menambah R script. Teman-teman bisa klik file, new file, lalu ditambah R script-nya di sini. Lalu karena aku sudah punya codingannya, teman-teman bisa mengikuti aja codingannya. Oke, yang pertama teman-teman boleh diganti ininya itu menjadi INF. INF. Oke. Terus di blok habis itu teman-teman run datanya. Oke. Ini muncul data baru bahwa yang kita pakai adalah hanya data inflasinya saja gitu. Nah, selanjutnya teman-teman boleh langsung eh, melanjutkan run coding yang selanjutnya yaitu ini. Teman-teman boleh lanjutkan saja. Nah, setelah kita memastikan bahwa datanya ini bisa eh, digunakan ya teman-teman seperti itu, datanya itu dari 2003, inflasi tahun 2003 di bulan pertama sampai inflasi 2022 di bulan ke-12 atau bulan Desember di tanggal 1, dan frekuensinya adalah bulanan seperti itu. Nah, selanjutnya selanjutnya teman-teman bisa eh, memastikan dulu package yang harus teman-teman install dan di checklist. Yang pertama ada ATSA, lalu yang kedua ada FGuard, terus yang ketiga ada Forecast, yang keempat ada IMS, yang ke selanjutnya adalah ada ITM, yang keenam MSM, terus Read Excel itu wajib, terus T-Series dan juga XTS. Itu wajib teman-teman di checklist gitu. Wajib di checklist. Kalau misalkan package-nya teman-teman belum ada di sini, pas dicari ternyata nggak ada. Teman-teman bisa menginstal di sini, terus cari nama package-nya, lalu teman-teman bisa langsung install dan tunggu eh, package-nya itu muncul dan bisa dicek sama teman-teman. Oke, cancel. Lalu selanjutnya kita akan melihat plotnya, plot dari data kita. Boleh diblok saja, terus di run. Nah, kita bisa lihat bahwa inflasinya ini bisa terlihat plotnya ini menunjukkan beragam ya teman-teman, cukup beragam dari Januari 2003 sampai Januari 2021 hingga seterusnya gitu sampai data terakhir seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes ADF, tinggal run saja tes ADF-nya. Nah, tes ADF ini bisa kita lihat bahwa value-nya juga sudah 0,01, artinya data ini sudah signifikan gitu karena sudah lebih kecil daripada 0,05 seperti itu. Dan
eh, digifulernya ataupun stasionaritasnya juga sudah minus. Seperti itu bisa dikatakan bahwa data ini sudah stasioner. Nah, selanjutnya kita akan coba cek tes A5-nya. Dengarkan. Oke, setelah kita cek A5, bahwa kita langsung terlihat ya, bahwa base modelnya ini adalah ada di A5 311. Ini menjadi base modelnya A5 yang sudah langsung muncul gitu ya dari RS Studionya sendiri. Bahwa model terbaiknya atau model model base modelnya adalah A5 311 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan eh, mencoba eh, arch-nya, bagaimana kita mencari tahu si arch-nya terlebih dahulu. Untuk si data kita run saja. Oke, sebelum itu kita akan melakukan model satu arimanya juga. Oke, teman-teman, oke, ada sedikit kesalahan. Oke, kita coba gauge-nya di sini. Nah, setelah kita coba gauge-nya, ternyata kan dari si gauge-nya itu sendiri bisa kita lihat bahwa HIC-nya itu ada di angka 4183 sekian, terus BIC-nya juga 4200 sekian. Dan di sini value-nya atau standar error-nya dan juga AR 1, 2, dan 3-nya juga sudah cukup signifikan ya teman-teman, bisa kita lihat dari model tersebut. Kita coba dengan gauge yang ini. Kita coba model selanjutnya. Nah, dari model selanjutnya ini kita bisa lihat bahwa AIJ-nya 4107. Kalau bisa dibandingkan eh, dengan model sebelumnya, AIJ-nya lebih besar daripada model pertama, daripada model yang kedua, seperti itu. Dan setelah itu kita akan mencoba melihat bagaimana data itu, apakah data itu mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Ininya diganti ke angka satu saja, teman-teman. Lalu teman-teman bisa eh, ngeblok dari awal sampai akhir ini. Ini ya teman-teman yang di blok. Oke, langsung kita run saja. Nah, bahwa bisa kita lihat bahwa si variance modelnya ini, datanya ini sudah menunjukkan bahwa datanya ini sudah oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, dan di sini juga kita bisa melihat plots-nya dari si data kita ini. Nah,
yang data kita ini menunjukkan bahwa eh, sebentar teman-teman, kita akan melihatkan plot dari data yang kita punya. Kita bisa lihat data dari yang kita punya ini ada plotsnya ini eh, ada yang terpisah-pisah. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa si datanya ini ada yang heteroskedastisitas seperti itu. Nah, yang menyatu-nyatu ini memang data yang memang mirip-mirip atau bisa disebut homoskedastisitas. Hetero ya, teman-teman. Oke, oke, kita lihat kembali pada studi yang kita bahwa eh, bisa kita lihat bahwa model terbaiknya adalah 311 dan kita juga mencoba gauge yang 10 dan 11 dengan dua model dan ternyata model terbaiknya adalah gauge 10 dengan AIC-nya 4107 sekian, lebih kecil gitu. Nah, lebih kecil daripada model yang kedua seperti itu. Mungkin kurangnya mohon maaf. Eh, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.